Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah, saya dari prodi PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi pendidikan. Yaitu langsung saja dari saya, pengertian dari organisasi. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yakni organum, yang berarti alat. Sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris, organization berarti organisasi. Penyusunan, pengumpulan, penghimpunan. Jadi kesimpulannya adalah organisasi suatu susunan satu kesatuan kecil yang membentuk satu kesatuan besar. Sedangkan organisasi menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut. Ada para ahli yang bernama Prajudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar kelompok orang-orang memegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu bisa dikatakan masih dalam satu visi. Yang kedua adalah unsur-unsur dasar pembentuk suatu organisasi. Apa itu? Apa adalah sebagai adanya tujuan bersama, ya. Organisasi mensyaratkan suatu yang akan diinginkan, biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, tujuan. Tujuan inilah yang menyatukan berbagai unsur dalam organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi harus mempunyai visi, misi, dan tujuan supaya tercapainya tujuan tadi secara bersama. Baik, berikut adalah yang selanjutnya, tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Pendidikan sebagai organisasi harus dikelola sesuai dengan sumber daya yang ada, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana, sehingga aktivitas pelaksanaan program organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di antara manfaat tujuan organisasi pendidikan yaitu mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Terciptanya efektivitas pendidik dan efisiensi pendidikan, efisiensi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Dan di sini ada beberapa pembagian organisasi atau bisa disebut dengan jenis-jenis organisasi pendidikan. Yang pertama adalah organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang yaitu struktur organisasi dan keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Sebagai struktur organisasi dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab, memperlihatkan hubungan tertentu antara personil organisasi. Struktur dalam organisasi memperlihatkan unsur administrasi berikut. Kedudukan struktur menggambarkan letak posisi setiap orang dalam organisasi. Ini contoh ciri-ciri organisasi yang formal. Yang kedua hierarki dalam kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antar satu orang dengan yang lainnya dalam suatu organisasi. Ada hierarki, ada atasan dan juga ada bawahan.
Kedudukan garis dan staf. Organisasi garis memperjelas struktur perintah, jalan permohonan, pengambilan keputusan, saluran komunikasi, mengeluarkan instruksi dan petunjuk pelaksanaan. Nah, itu juga yang menjadi ciri khas organisasi formal. Sehingga bentuk skemanya organisasi formal dapat berbentuk piramida. Ya, jadi dari atas ke bawah gitu, mendatar, atau juga biasanya itu ada yang melingkar, ada yang mendatar. Sudah ya. Yang selanjutnya adalah organisasi informal. Organisasi informal. Organisasi informal ada tiga karakteristik norma perilaku. Yaitu apa? Tekanan untuk adaptasi dan kepemimpinan adalah standar perilaku. Adaptasi kepemimpinan informal. Biasanya seperti ini. Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seorang bergabung dalam sebuah organisasi, tidak semata secara fisik, melainkan melibatkan sosial emosional individu-individu. Nah, jenis organisasi memiliki jumlah yang tidak sedikit, namun pada pelaksanaannya ada satu jenis organisasi yang paling urgent patut untuk dikaji. Jenis-jenis organisasi dilihat dari segi tujuannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi organisasi informal itu sangat berbeda sekali dengan organisasi yang formal, dan terkesan organisasi formal itu job desk-nya sangat jelas, sama-sama jelas dengan organisasi yang informal. Saya sebutkan lagi ada 3 karakteristik untuk organisasi informal, yaitu apa? 1, norma perilaku, ya, tekanan untuk adaptasi dan kepemimpinan. Nah, itu yang menjadi karakteristiknya dalam organisasi informal. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.